Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Bangga Bapak. Saya mau mangga. Ini bukunya gagah banget. Bangga Pak. Di dia bu, di dia rawasin terbuka di dia. Tong dilebet. Itu. Mau ngopi? Enggak, lagi puasa bu. Oh, lagi puasa. Iya. Aduh. Ibu teh aslinya dari Aslinya dari kaum hilir. Kawung Hilir. Iya, aslinya kaum hilir. Kawung Hilir asli sana. Kelahiran sama dengan usia sama saya nggak? Kelahiran tahun berapa? 58 sekarang. 58 tahun. Oh, lebih tua ibu. Iya. Saya 52. Saya 58. 58. 65 saya lahir. Dulu SMA Kawung Hilir. Iya, di sana. SMA mana? Di SMA di Majalengka. Oh, Majalengka. SMA 1? Enggak. Enggak. Iya. Berarti zaman itu waktu ibu SMA bupatinya zaman siapa? Aduh, zaman siapa ya Pak ya? Ayo. Siapa? Kalau dulu di situ kan pernah keluarga Pak Yogi SM zaman dulu ya. Tapi itu kesini saya udah jadi Saya wakil kesini, bupati. Iya. Heeh. Berarti sebelum Pak Yogi SM deh. Iya. Tahun segitu ya. Iya, tahun- istrinya apa adiknya yang di situ. Adiknya, Sebelumnya kayaknya ya. Iya. Soalnya zaman itu saya udah jadi wakil bupati. Oh, Yogi iya. itu udah sebelumnya banget. Di Purwakarta ya Pak. Heeh. Ibu ceritanya lulus SMA nikah, Nikah. langsung nikah. Iya, saya ke Bekasi. Pasti waktu SMA ibu bintangnya. Ah, Ya makanya dapetin orang Bekasi. ikut kakak dulu Pak. Ke Bekasi ikut kakak. Oh, ibu ke Bekasi dulu, lulus Iya, SMA. iya ikut kakak saya. Ikut kakak. Iya. Kakak ibu kerja di Bekasi. Iya, camat Camat di Bekasi. di Bekasi Oh. gitu. Jadi Orang Majalengka jadi camat di Bekasi. di Bekasi. Zaman dulu ya. Zaman dulu, Zaman Pak Harto. Pak Harto, zaman Pak Bupati Sukomartono. Oh, Sukomartono saya nggak tahu. Iya, zaman dulu banget lah. Pak. Bupatinya ke Bekasinya kabupaten. Kabupaten. Dulu Ah. kan belum wali kota, Pak. Oh, tapi hebat loh Ibu. Zaman itu Ibu 58. Berarti kan Ibu lulus SMA-nya tahun 85-an ya? Iya, sekitar itu. 85-an. Ibu 85 lulus SMA sudah punya kakaknya yang jadi camat. Elit dong. Zaman itu loh, Bu. Kakak ipar, kakak ipar. Oh, kakak ipar. Oh, Kakak ipar. kakak ibu yang nikah sama camat. Iya. Berarti kakak ibu cantik, makanya dipilih camat. Zaman Amin. itu loh, Bu. Amin. Kan zaman itu tuh camat itu jabatan bergengsi banget loh. Iya, zaman baheula. Kita bahula, kalau Iya. sekarang mah biasa aja. Iya. Sekarang juga bergengsi, Pak. Atasan saya. Iya, enggak, artinya pemahaman orang terhadap Iya, jabatan betul. menjadi biasa. Iya. Ya kan orang sama menteri aja biasa sekarang. Kalau dulu mah Wah, denger camat aja udah Betul, tinggi. betul, iya. Denger kepala dinas tuh wah, tinggi banget. udah takut. Takut. Dengar bupati jauh, Apalagi? gubernur jauh, presiden makin Jauh, jauh. jauh. Sekarang mah deket karena dipilih langsung ya. Iya, Ini betul. hikmah pemilihan langsung adalah itu. Betul, iya. Nah, ibu ikut sama kakak kuliah nggak di sini? Enggak, Enggak. Ikut aja. Ikut aja. Camat mana waktu itu? Tambelang. Oh, Tambelang. 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 Iya. Zaman itu Pak Yasin masih muda. Saya dengar. Haji Yasin. Haji Kan Yasin. terkenal zaman itu. Iya. Kan ngurus tanah. Tuan juga. tanah. Iya, tuan Iya, tanah di tuan Bekasi. tanah. Betul, tuan tanah. Lulus SMA, di situ ikut sama kakak. Ketemulah Suami. sama pacar dong waktu itu. Iya. Siapa ibu? Pacarnya Dokter Bin. dokter. Tuh kan pasti cantik dipilih sama dokter. Dokter kan dokter zaman itu loh Bu. Iya. Dokter itu zaman itu profesi yang sangat luar biasa, jarang yang jadi dokter. Iya. Karena dulu itu dokter itu kan pasti kuliahnya UI. Bentar, Pak. Iya kalau Iya. ini kan UI, UGM, Unpad, atau kalau dokteran Unpad. Unpad. Fakultas kedokteran belum sebanyak sekarang. Betul. Iya. Yang masuk kedokteran zaman itu orang yang harus paling pinter di SMA biologinya. Betul. Betul. Kalau SMA-nya nggak pinter-pinter banget nggak bisa lulus kedokteran. Iya. Tapi biaya jadi dokter waktu itu murah. Iya. Kalau sekarang
Nggak pinter-pinter amat bisa jadi dokter. Iya. Asal bisa bayarnya mahal. Anak saya dokter, Pak. Dokter juga? Yang besar dokter. Nah, Spesialis jadi anak ibu berapa nih? Dua. Yang satu kedokteran udah lulus? Sudah spesialis kulit yang perempuan dari UI. Spesialis kulit di RSCM dari UI. Dari UI, sekarang RSCM? Sekarang masih lagi urus surat untuk Udah praktek? Udah praktek belum? Belum. Oh belum. Soalnya saya mau ke dokter kulit. Iya. Baru pulang itu, lagi Pak. nyari dokter kulit mana ya? Baru pulang dari Singapura, Pak, dapat beasiswa kemarin ada Kongres Dermatologi sedunia. Alhamdulillah dapat, jadi baru pulang. Baru pulang. Belum buka praktek. Belum. Suaminya penyakit dalam. Sudah praktek. Oh, bagus dong suaminya, istrinya penyakit kulit, Iya. suaminya penyakit dalam. Dalam. Jadi sekeluarga luar dalam ini. Yang kedua, sarjana kedokteran dari Trisakti. Trisakti, sarjana kedokteran. Sarjana kedokteran, melanjutin dari UPH. Oh. UPH ngambil mas sama. Oh mas, jadi khusus ya. kalau mas kan manajemen rumah sakit kan? Betul. Ini keluarga keluarga kedokteran aja? Iya. Ya, karena bapaknya dokter. Iya. Bapaknya tadi udah nggak ada? Sudah, Pak. Sudah. Kapan? 2 tahun yang lalu. Sewaktu saya mau pemilihan kepala desa. Mau pemilihan kepala desa, Iya. bapak meninggal. Nah, Suami ini saya ceritanya, meninggal. ibu gimana? Udah enak di Bekasi loh bu, rumahnya juga gede banget. Ada satpamnya lagi di depan. Ya kan? Artinya anak-anak dua-duanya sudah jadi dokter. Kenapa sih tertarik jadi kepala desa, tidak tertarik jadi bupati gitu loh? Itu, Pak. Kayak aneh loh gitu loh. Saya itu pas waktu ada suami, Ah. izin ke suami saya mengizinkan karena saya pengen sisa hidup saya bermanfaat untuk orang banyak itu saja. Oh, prinsip dasar adalah ingin sisa hidupnya bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Kalau jadi kepala desa bermanfaatnya bagi orang sedikit, Bu. Ibu penduduknya berapa? Sedikit. Berapa? 3.000? Enggak, cuma 1.000-an. Sedesa, 1.000. Iya. Kok sedikit banget sih? Iya, sedikit. Satu desa ibu penduduknya cuma 1.000. Iya, 1.000 sekian lah. Gitu. Kenapa ngambil jadi kepala desa? Kenapa nggak jadi bupati yang penduduknya 1,5 juta? Kan lebih bermanfaat. Pak Bupati, biar Pak Bupati Pak Karna saja. Itu. Iya, jadi nanti setelah selesai Pak Karna. Nah, kan nggak apa-apa orang-orang yang kayak ibu mimpin daerah gitu loh. Nah, ibu tertarik karena ingin bermanfaat. Nyalonlah kepala desa. Iya. Bapak waktu itu bareng dong ke sana ngedampingin. Sudah tidak ada, Pak. Oh, sudah tidak ada. Jadi pas saya daftar bilang masih ada, pas saya mau kampanye Waktu daftar kan ngasih nganter. ada. Nganter. Masih ada, iya. Pas saya mau ambil nomor undian, suami saya nggak ada. Sakit apa Bapak? Dulunya memang stroke, Pak. Cuman pas meninggal itu sudah bagus. Sudah sembuh? Ya, meninggalnya juga di Bali. Kita lagi liburan. Oh, meninggalnya di Bali lagi. Lagi liburan. Berarti lagi meninggal bulan dalam keadaan puasa. bahagia dong. Iya, betul. Itu penting. Iya. Jadi Usia lagi berapa? Usia 68. 68. Iyalah. Lagi Tua-tua. bulan puasa, Pak. Tua banget enggak? Iya. Muda amat enggak? Iya. Iya, dari sisi ini hal yang wajar. Iya. Itu kan jarang sekarang nemu 90. Iya. Jarang. Nah, ibu pas daftar masih ada, pas mengambil undian Bapak udah meninggal. Udah meninggal. Nggak jadi drop. Oh, sangat luar Ya, biasa. jadi deh nyalonnya. Tadinya seperti itu. Oh, ibu sudah mau mundur. Iya. Tapi karena ini pesan almarhum, Mm-mm. kan waktu itu nggak ada lawannya lagi tuh. Jadi suami saya teh udah kalau nggak ada lawannya lagi, papa aja deh. Yang penting mama menjadi kepala desa. Oh, ibu sendiri. Nah, ternyata di perjalanan ada yang Nyalon nyalonin. juga. Iya. Mm-mm. Jadi dari situ saya ingat, oh iya, berarti suami saya itu sangat pengen banget saya menjadi kepala desa. Jadi di situ ya sudah dengan Bismillah saya maju saja. Menang berapa persen?
menang telak ya Pak Gus. Iya, Berapa persen saya menang ya? hampir 80%, Pak. Wah iyalah, siapa yang nggak mau dipimpin sama ibu? Nah, berarti sekarang sudah ibu memimpin udah berapa tahun? Mau 2 tahun Pak. 2 tahun. Mau 2 tahun. 23 Juli besok itu mau ada wayang Pak. Di Kapan? rumah 23 Juli. 23 Juli sekarang. Iya. Dalang dadan, Yoga. dalang Pak. yoga, Dalang ngaruat yoga. bumi. Syukuran anak saya udah selesai sama pas 2 tahun. Boleh dong saya nonton dalang yoga? Boleh pisan. Saya tukang nonton wayang. Boleh pisan Pak di Antos Pak. Ke Majalengka setiap ada yang manggil ngahajat wayangan pasti ngundang gitu loh. Sekarang saya undang Bapak Oh iya, sekali. saya datang deh. Di Antos pisan. Buat warga apa namanya? Iya. Buat desa Kawung Hilir. Kawung Hilir. Saya nanti datang deh di acara syukuran Ibu Kades, Ibu Kubu kalau di sana. Syukuran anaknya selesai kuliah. Gitu. Nah, dalang yoga suara. Kemarin Ayoga itu istrinya baru melahirkan. Waktu nikahan saya ke sana Pak. Oh iya, saya hari kedua nih Oh, hari kedua. pas wayangan. Oh iya iya. Iya. Saya pasti dulu. Oh berarti ibu sudah punya hubungan emosional dengan keluarga itu nanti? Sudah. Sudah Pak, karena Saya anak- aneh loh Bu, ibu Iya. orang Bekasi, Iya. ya kan orang kota lah ya. Iya. Ya tapi sebenarnya Majalengka juga udah kota sekarang. Iya. Nah kemudian hidup dalam sebuah keluarga yang Iya. akademis kedokteran. Iya. Syukuran nanggap wayangan. Ini aneh juga. Ini Pak, waktu nikahan anak saya yang pertama, Heeh. kan nikahnya di Jakarta, Heeh. syukuran kembali di kampung. Heeh. Saya nanggap yoga. Nanggap Kan- yoga suara. Ya, karena saya pikir orang-orang desa saya kan haus dengan hiburan wayang Oh. Pak, gitu. Jadi saya pengen membahagiakan yang udah sepuh-sepuh. Oh jadi hiburan tuh bukan buat diri, Bukan. tapi buat orang lain. Buat orang Ini lain. pemimpin. Buat orang lain Pak. Ini pemimpin. Karena gini loh, banyak pemimpin yang menampilkan hiburan tuh buat dirinya, buat keluarganya. Nggak peduli orang suka nggak suka. Nah ibu nggak. Hiburan itu adalah untuk membahagiakan orang lain. Iya, Buatlah sesuatu yang disukai publik. Ya orang Majalengka mah, orang Majalengka Kuningan memang gawenan lah jogolek. Iya. Gitu dan haus hiburan. Iya. Karena manggil dalang itu hari ini nggak bisa dilakukan oleh masyarakat biasa. Mahal. Ada sih yang murah tapi penontonnya kurang. Iya. Ah. Yang anak kedua juga sama. Wayang juga. Wayang juga. Di sana juga di Di sana Majalengka. juga, Jadi semua. ibu selama di sini pun interaksi dengan warga jalan. Iya. Di antaranya kalau syukuran-syukuran selalu wayang golek. Wayang golek. Ya, sehingga deket dong. Kalau wayang golek kan sedesa nonton semua. Iya Pak. Tetangga desa nonton semua. Nonton. Dari Subang juga nonton Pak. Dari Sumedang juga banyak yang nonton. Iya, dari Subang dari Subang ke tempat ibu kan sejam setengah. Iya. Kita bikinin bajigur ya Pak Agus. Iya. Khas kampung. Gitu. Khas kampung. Iya. Saya dari rumah saya ke tempat ibu sejam setengah, Bu. Tadi saya udah mau masuk tol, Bu. Oh iya. Biasanya tuh saya kalau berkunjung nggak pernah ngasih tahu sama Pak Kubunya atau Bu Kubunya. Ada aja di situ, gini aja. Tadi tuh feeling saya. Iya. Aku harus ngomong dulu. Ibunya takut di mana? Itu biasanya tahu bener. Kalau enggak saya bablas loh, Bu. Kasihan. Tapi pasti nanya dulu warganya. Nah, mimpin. Nah, ketika mimpin kan, oke, yang kalau infrastruktur kan sudah ada dana desanya, ya kan? Infrastruktur udah biasa deh, dana desanya sudah ada. Nah, memang tahu saya Bang Emok itu dari mulai sini Bekasi sini sampai ujung Cirebon itu luar biasa. Ada yang bilang Bang Emok, ada bilang Bang Keliling, ada bilang Bang Pancasila. Oh iya. Nah, itu pokoknya ragam ya. Intinya kan pinjemin duit, bunganya 10%. Iya. Sekarang terima, sekarang potong 10%. Kan kalau pinjam 1 juta kan potong 100.000 Jadi untuk bisa. administrasi istilahnya. Nah, ibu jadi keidean nyiapin uang untuk dipinjam warga. Apa masalah? Karena saya tidak mau warga saya itu udah ada beberapa contoh ya Pak ya di warga itu sebelum saya menjadi kepala desa hanya pinjem berapa akhirnya sampai tanahnya disita Ah. gitu. Jadi kan hati nurani saya teh kasihan gitu.
Ya sudahlah, kita pinjamkan itu. Jangan sampai warga saya cari kesana kemari pinjaman. Iya. Dari sisi pinjaman kan di dana desa itu kan ada alokasi tuh untuk BUMDes. Iya, BUMDes itu di dalamnya kan ada regulasi ekonomi. betul. Kenapa nggak menggunakan dana itu? Nggak tahu ya Pak ya. Di BUMDes juga kan ada Ada. pinjaman-pinjaman juga Iya, tuh. ada. Pinjaman-pinjaman. Kenapa Ibu lebih menginisiasi menggunakan dana sendiri? Ya, saya pikir takutnya kalau di BUMDes itu kan nanti ada administrasi lah gitu. Ada panitia. Iya, gitu. Ngelola. Kalau uang saya pribadi kan istilahnya bebas lah, saya tidak mesti mengikat kasih administrasi atau ada ini itulah. Yang penting saya menolong warga saya jangan sampai terjerat, itu aja. Pengalaman nih Bu, ini kan pengalaman warga. Iya. Mungkin bukan di Majalengka, Iya. di tempat lain. Karena kan bantuan dana pemerintah untuk warga itu. Seingat saya waktu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat waktu itu zaman gubernurnya Pak Nuriana ya. Iya, iya. Pak Nuriana ada yang disebut dengan Raksa Desa. Itu Iya. bantuan keuangan desa pinjaman. Ada dana Daka Balarea. Zaman itu loh, zaman Orde Baru. Kemudian masuklah zaman Pak SBY. Waktu itu ada PNPM Mandiri. Oh iya. Nah, di dalamnya pinjaman keuangan. Nah, saya ketika waktu jadi bupati waktu itu, PNPM Mandiri tidak saya setujui untuk pinjaman keuangan. Kenapa? Selalu macet. Karena begitu saya cek, mana yang macet dana PNPM? Pinjaman, Pak. Yang lancar mana? Infrastruktur, Pak. Sehingga oleh saya waktu itu semuanya harus infrastruktur yang dinikmati oleh publik karena pinjaman uang terbukti macet. Nah, warga ibu pinjam nggak macet. Masalahnya itu loh, Bu. Macet. Enggak. Ya kita sabar-sabar aja, kadang-kadang misalkan pinjam 1 juta itu 10 bulan loh Pak. Nyicil 100. Ya, tapi kadang-kadang kalau yang misalkan kan ada yang ngelolanya adik saya, adik sepupu gitu. Suka laporan, yang ini macet, ya udah mungkin lagi nggak ada uangnya, nanti tagih lagi. Kalau yang macet dikasih lagi enggak, giliran sama yang belum, gitu. Jadi biar semua bergilir kebagian. Nah, Ibu ngeluarin 200 tahun kapan? 2021 Pak? 2021. Lama, ya. Udah lama ya. Sekarang udah hampir 3 tahun kan? 2000, saya jadi kubutan 2000 berapa? 2021. Ya 2 tahun 2 lah. tahun, iya. Dari 2 tahun ini sekarang di kas saudara Ibu itu berapa? Nah, itu dia. Saya itu orangnya tidak pernah nanya-nanya, Pak. Artinya duitnya balik diputarkan minjem lagi nih? Iya. Sirkulasinya, kemacetannya berapa persen? Artinya kan kalau dari 10 tahun, setahun nih pinjam 1 juta, cepet. Nah, yang macet tuh berapa? Yang macet mungkin nggak sampai sedikit, Pak. Hanya segelintir orang saja. Beberapa orang saja. Beberapa orang saja. Karena saya juga tidak pernah ngontrol lagi. Paling ini yang pinjam sekian, yang paling besar kan dikasih 15 juta. Itu buat modal usaha. Modal usaha. Kayak kekurangan buat usaha bangkoang kan sering gitu. Nah, baru kasih 15 juta. Kalau yang kecil-kecil mah paling 1 juta, 1.000 gitu. Kualifikasi yang minjem dibikin kualifikasi nggak? Artinya ini pinjaman yang produktif, ini konsumtif. Kebanyakan sih mereka itu untuk kayak usaha ya Pak ya. Usaha ya. Kecil-kecil gitu. Kalau yang untuk kayak beli kayak sandang gitu kayaknya. Nggak, Ibu nggak ngasih. Karena di kampung sekarang gini loh, orang yang terlibat pinjaman utang ya, karena saya sering nangani, itu diantaranya hajatan. Nih, hajatan nih, nah kan, pinjam 15 juta, Iya. nanti dibalikin besok nih habis ngitung duit nih yang datang. Tahu-taunya pas ngitungnya dapatnya cuma 5. Nah, yang hajatan gitu dikasih pinjem nggak? Kebetulan waktu itu pernah sekali, tapi bukan yang dari 200 juta. Pinjam langsung ke saya, pinjam 10 juta, tapi alhamdulillah sesudah hajatan 1 minggu kemudian Dibalikin. Oh, berarti yang konangannya benar. Karena kan budaya Subang, budaya Majalengka ada dekat. Iya, iya. Kalau di budaya Subang kita kondangan, Iya. kemudian nanti kita hajat nih.
dia waktu saya hajat nggak ngondang ke saya sesuai dengan yang saya simpan. Betul. Itu bisa ditagih loh itu. Itu sudah kaler itu. Iya. Nah, Majalengka kan dia berbatasan lah dekat. Iya. Nah, itu jadi ininya jalan ya, ekonominya jalan, tingkat kemacetannya sangat kecil, Kecil. berarti warganya jujur. Iya. Sekarang juga kan meminjamkan beras, Pak. Ibu minyamin beras? Pinjemin beras. 10 kilo itu 1 bulan. Jadi bagaimana dari ini aja, kalau dari pabrik misalkan 12.300, ya saya jual minjemin 12.300. Dijual pokok, dipinjemin Dipinjemin pokok, pokok. balikin juga pokok. Sini. Salah? Segede niang ini. dulu. Sini dong. Salim Cantik amat ini. Nanti salim dulu. Aduh, salim dong. Sini. Aduh, cantik amat. Oh, mampu nggak? Dia pintar bahasa Inggris. Wah, nih, udah Pak. pintar bahasa Inggris luar biasa. Yang ngajarinnya siapa? Sendiri. Oh, sendiri. Udah besar. Udah besar. Loh, itu belajar bahasa Inggrisnya di mana? Di sana di Singapura. Di Singapura. Oh, pantas. Habis mamahnya di Singapura. Jadi ngomongnya bahasa Inggris ya. Waduh. Sekolah, Udah Kalau sekolah, kan? Iya. Mau kemana? Oh. Kemana? aduh. Umurnya berapa tahun? Usianya berapa? Usianya berapa? 3. Ayo ngomongin pakai bahasa Inggris. 3 tahun usianya. Gimana? Tahu kan bukan bisa Inggris 7 tahun. Oh, nggak tahu. Yang tahu apa aja. Kalau berhitung, Berhitung, coba berhitung pakai bahasa Inggris. One. Jangan makan itu dong. coba ya kan biasanya bisa. Oke. Biasanya Malu ya. Aduh, malu ya. Kok cantik-cantik malu sih? Malu ya. Biasanya nggak malu. Ayo. Masuk ke dalam. Oh, mau masuk ke dalam, di mana-mana masuknya ke dalam. Masyarakat di situ bertani. Bertani, Pak. Mayoritas. bertani. Taninya apa? Padi, Padi sama nanam jagung. nanam Ada yang jagung. nanam bengkoang. Oh, bengkuang. Iya, Di situ produk bengkuang. bengkoang. Kan kalau di keluar tol itu kan bawang Bawang daun, merah, daun, bawang iya. daun ya Nah. kan? Kalau di saya bengkoang, padi, ya jagung. Oh, jagung. Oh iya, jagung sebagian Majalengka kuat. Iya. Ibu panas dong? Enggak, Pak. Sedang, Oh, sedang. nggak begitu panas, nggak begitu dingin juga. Hampir kebanyakan kedinginnya. Oh, kebanyakan Karena kedinginnya. dingin. Nah, ini kan ekonominya kalau sudah begitu udah jalan nih. Nih, kan hari ini problem orang desa ya, Bu. Iya. Termasuk saya menganalisis. Karena saya tuh tiap hari tinggal di desa, Bu. Bahkan saya sudah nawarin jadi ketua RW. Kepala desanya nggak mau. Karena saya pengen beresin kayak gitu loh. Saya pengen ini beresin ini sampah, ini bikin bank sampah, ini bikin IPAL komunal. Sekarang lagi bikin IPAL komunal. Nah, tapi kepala desanya nggak mau. Kalau Bapak jadi RW, gimana wibawa saya? Nah, ini kan di desa itu kalau rakyatnya digerakkan untuk kerja, relatif orang desa tuh kerja dan tidak ada yang miskin-miskin banget. Karena kan orang desa itu semiskin-miskinnya tanah punya untuk rumah. Ya, betul. Beda dengan orang kota. Semiskin-miskinnya orang desa beras ada. Ada. Kan sekarang tuh banyak alir bantuan dari pemerintah luar biasa. Iya. Nah, memang satu sisi menstimulus mereka yang tidak punya berkemampuan. Tapi di sisi lain seringkali menimbulkan rasa iri Ya. pada yang lain. Karena tidak semua kebagian. Rasa iri pada yang lain. Saya mah harus kuli ngaramet, harus kuli derep, orang Majalengka orang derep untuk dapetin beras. Iya. Anda mah tiap bulan tinggal dapet. Sama nggak masyarakatnya seperti itu? Masyarakat saya itu ya kadang kalau ini apa ya namanya tanam padi ya Nandur. ya tandur gitu ya. Kalau pas lagi belum panen dan ada tidak kebagian dari pemerintah, kan berarti kan dia tidak ada ya Pak ya, itulah baru pinjam. Oh, baru pinjam. Nah, mensiasati seringkali kan si pendataan yang dilakukan oleh para petugas Ya. itu kan tidak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan kelapangan. Misalnya si ini harusnya dapat, ini nggak dapat, ini harusnya nggak dapat. Terjadi nggak di desa itu?
dulu seperti itu. Cuman kan kita harus, saya tidak mau duduk di kursi saja ya Pak ya. Itu. Saya ke lapangan langsung, jadi saya melihat mana kondisi yang benar-benar harus kita bantu, yaitu kita ajukan kembali ke pemerintah. Gitu, jangan sampai continue terus aja gitu. Masa yang punya motor kebagian, sementara yang tidak. Ini itu nanya. Bantu tuh sini. Oh. Nah, ini anak Ini motor. menantu, pihak menantu yang mana? Yang perempuan. Menantu ini anaknya. Anak sini. Wajahnya hampir sama sih kayak adik kakak. Betul. Sini dong, sini. Ya, boleh panggung nggak? Sini. Boleh, Kalau Adik. saya sih penggemar anak-anak.